Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifullah, mahasiswa program studi S1 Manajemen PJJ Universitas Siber Asia. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Metodologi Penelitian Manajemen dengan topik Telaah Kritis Metodologi Penelitian pada dua tugas akhir yang menggunakan analisis regresi linear berganda dan SEM-PLS. Dalam tugas ini saya akan melakukan telaah kritis terhadap dua tugas akhir mahasiswa Universitas Siber Asia tahun 2026 dengan metode analisis yang berbeda. Tugas akhir pertama menggunakan regresi linear berganda, sedangkan tugas akhir kedua menggunakan structural equation modeling partially sequence atau SEM-PLS. Tujuan telaah ini bukan hanya untuk mencari kesalahan dalam kedua penelitian, tetapi untuk melihat apakah metode penelitian, pengukuran variabel, analisis data, interpretasi hasil, serta kesimpulan yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Identitas dan alasan pemilihan tugas akhir untuk yang tugas akhir pertama, tugas yang saya telah berjudul Analisis Pengaruh Program Pelatihan dan Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kinerja Pegawai di KPP Pratama Bengkulu II yang ditulis oleh Okvina Ruth Gabriela Tampu Bolon pada tahun 2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory, data primer melalui kuesioner dengan 36 pegawai pelaksana sebagai responden, dan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Penelitian ini saya pilih karena sesuai dengan salah satu metode yang dipersyaratkan dalam tugas, yaitu regresi linear berganda, sekaligus memberikan kesempatan untuk menelaah kesesuaian antara model penelitian, pengujian asumsi, analisis regresi, dan interpretasi hasil. Untuk tugas akhir kedua, penelitian yang saya pilih berjudul Analisis Pengaruh Customer Engagement dan Customer Experience dalam meningkatkan retensi pelanggan pada perusahaan EduTech PT Sentra Vidya Utama karya Nurul Afifah tahun 2026. Penelitian kedua menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory dengan 87 responden dan menggunakan SEM-PLS dengan Smart PLS. Penelitian ini dipilih karena secara langsung memenuhi persyaratan tugas untuk menelaah penelitian yang menggunakan metode SEM-PLS. Selain itu, penelitian ini memiliki beberapa aspek yang menarik untuk dikaji, seperti konstruk laten, outer model, inner model, validitas diskriminan, VIF, R-square, Q-square, F-square, hingga bootstrapping. Oke, kita mulai untuk telaah tugas akhir pertama yang menggunakan regresi linear berganda. Selanjutnya saya akan membahas beberapa temuan penting pada tugas akhir pertama, yaitu pada bab 1. Salah satu hal yang saya kritisi adalah latar belakang penelitian. Dan penelitian menggunakan data kinerja pegawai sebagai dasar permasalahan, tetapi hubungan antara fenomena yang ditampilkan dengan variabel program pelatihan dan modernisasi sistem perpajakan masih dapat diperjelas. Menurut saya, latar belakang sebaiknya tidak hanya menunjukkan adanya permasalahan kinerja, tetapi juga menjelaskan secara lebih kuat mengapa kedua variabel tersebut diduga berhubungan dengan permasalahan tersebut. Kemudian pada bagian rumusan masalah, terdapat rumusan mengenai pengaruh variabel secara parsial. Hal ini sebenarnya dapat diperjelas agar hubungan antar masing-masing variabel independen dengan variabel dependen menjadi lebih sederhana dan tidak menimbulkan interpretasi yang kurang tepat. Kemudian pada bab 2, saya juga menelaah landasan teori dan hipotesis. Salah satu kritiknya adalah arah hipotesis perlu didukung oleh argumentasi teoritis dan penelitian terdahulu yang lebih jelas, sehingga hipotesis tidak hanya terlihat sebagai dugaan bahwa suatu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Berikutnya pada bab 3 terdapat beberapa
masalah yang saya kritisi, beberapa hal, yaitu berkaitan dengan sampel dan operasionalisasi variabel. Penelitian menggunakan 36 pegawai pelaksana dengan teknik sampel jenuh. Penggunaan seluruh anggota populasi sebagai sampel sudah sesuai dengan karakteristik populasi penelitian, tetapi konsekuensinya adalah generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas pada objek yang diteliti. Masuk ke bab 4. Saya menemukan beberapa aspek yang cukup menarik, yaitu yang pertama adalah kesalahan penulisan nilai R tabel pada uji validitas. Nilai yang seharusnya 0,3291 ditulis sebagai 3,291. Walaupun kemungkinan besar hanya kesalahan penulisan, hal tersebut tetap perlu diperbaiki karena angka tersebut merupakan dasar pengambilan keputusan validitas. Kedua adalah uji normalitas. Penelitian sebenarnya menguji unstandard residual, tetapi kemudian yang dituliskan adalah bahwa data penelitian berdistribusi normal. Menurut saya, interpretasi yang lebih tepat adalah bahwa residual model berdistribusi normal. Ketiga adalah uji linearitas. Pada penelitian tersebut, nilai deviation from linearity untuk kedua variabel berada di atas 0,05. Artinya hasil tersebut justru mendukung tidak adanya penyimpangan yang signifikan dari hubungan linear. Namun penulis lebih menekankan nilai linearity dan belum menjelaskan deviation from linearity secara eksplisit. Oleh karena itu, kritik saya lebih diarahkan pada kelengkapan interpretasi, bukan menyatakan hasil uji linearitasnya yang salah. Selain itu, pada koefisien determinasi, nilai R-square yang tinggi perlu diinterpretasikan secara hati-hati. R-square menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model, bukan secara langsung menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel. Pada persamaan regresi juga terdapat interpretasi terhadap konstanta ketika variabel independen bernilai 0. Padahal variabel penelitian diukur menggunakan skala Likert 1-5, sehingga kondisi nilai 0 tidak berada dalam rentang pengukuran instrumen. Temuan terakhir yang menurut saya cukup menarik adalah adanya perbedaan antara data kinerja organisasi dan persepsi kinerja responden. Hal tersebut seharusnya dapat dibahas lebih mendalam agar fenomena penelitian dengan hasil analisis menjadi lebih terhubung. Jadi secara umum, tugas akhir pertama sudah menggunakan regresi linear berganda sesuai dengan model penelitian, tetapi masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki, terutama dalam pelaporan hasil penelitian dan pengujian, ketepatan interpretasi statistik, keterbatasan sampel, dan generalisasi hasil penelitian. Kemudian, telaah tugas akhir kedua yang menggunakan SIMPLS. Penelitian ini menguji dua variabel independen, yaitu customer engagement dan customer experience terhadap retensi pelanggan. Salah satu temuan pada bab 1 adalah mengenai penggunaan data retensi aktual perusahaan sebagai fenomena penelitian. Penelitian menampilkan data retention rate perusahaan, tetapi variabel retensi pelanggan dalam analisis diukur menggunakan kuesioner. Menurut saya, hal ini perlu diperjelas karena terdapat perbedaan antara retensi aktual perusahaan dengan retensi yang diukur berdasarkan persepsi responden. Akibatnya, hasil SIMPLS sebenarnya lebih tepat diinterpretasikan sebagai hubungan antara customer engagement dan customer experience dengan konstruk retensi berdasarkan jawaban responden, bukan secara langsung membuktikan perubahan retention rate perusahaan. Kemudian dari sisi research gap, penelitian sudah menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dan perbedaan konteks antara penelitian sebelumnya dengan objek edutech B2B, namun kontribusi teoritisnya masih dapat diperkuat. Pada bagian pemilihan metode, menurut saya SIMPLS masih sesuai karena penelitian menggunakan konstruk laten yang diukur dengan beberapa indikator. Namun alasan pemilihan SIMPLS belum diperjelas atau belum dijelaskan secara eksplisit dalam naskah. Oleh karena itu, peneliti sebaiknya menjelaskan
alasan metodologis penggunaan SAMPLS, dan kaitannya dengan evaluasi model pengukuran dan model struktural. Selanjutnya pada bab 3, salah satu temuan yang penting adalah penentuan jenis konstruk reflektif atau formatif. Penelitian melakukan evaluasi outer loading AFE, composite reliability, Cronbach alpha, dan cross loading, tetapi belum secara eksplisit menjelaskan apakah konstruk yang digunakan bersifat reflektif atau formatif. Menurut saya, hal ini penting karena jenis konstruk akan menentukan bagaimana model pengukuran dievaluasi. Kemudian dari sisi sampling, penelitian menyebut menggunakan random sampling, tetapi pada saat yang sama menetapkan kriteria khusus bagi responden. Hal ini membuat teknik sampling perlu diperjelas agar konsisten dengan prosedur pemilihan responden. Selain itu, jumlah sampel sebanyak 87 responden ditentukan menggunakan rumus Slovin. Menurut saya, kecukupan sampel tersebut juga sebaiknya dikaitkan dengan karakteristik model SAMPLS dan bukan hanya berdasarkan rumus Slovin. Masuk ke bab 4, penelitian sudah melakukan berbagai pengujian outer model. Nilai outer loading, seluruh indikator telah memenuhi batas yang digunakan. Demikian pula nilai AFI, composite reliability, dan Cronbach alpha. Jadi pada bagian ini saya tidak menyatakan hasilnya salah. Kritik saya lebih pada kedalaman pembahasan yang masih dapat diperkuat. Salah satu temuan yang cukup penting adalah validitas diskriminan. Penelitian menggunakan cross-loading tetapi belum menyajikan pengujian menggunakan HTMT atau Fornell-Laker. Selain itu, terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai loading pada konstruk lain yang relatif berdekatan. Oleh karena itu, saya menilai validitas diskriminan masih dapat diperkuat dengan pengujian tambahan. Temuan berikutnya adalah VIF. Dalam hasil penelitian tidak ditemukan tabel atau pembahasan mengenai nilai VIF untuk mengevaluasi potensi multikolinearitas antar konstruk eksogen. Padahal sebelum menginterpretasikan koefisien jalur, potensi kolinearitas sebaiknya diperiksa. Selanjutnya, penelitian melaporkan R-square sebesar 0,832, Q-square sebesar 0,582, dan nilai F-square untuk masing-masing variabel. Hasil tersebut sudah menunjukkan kemampuan model yang cukup baik berdasarkan kriteria yang digunakan penulis. Namun, interpretasi nilai tersebut perlu dibedakan antara kemampuan model menjelaskan variabel dependent, relevansi prediktif, dan besarnya efek. Untuk path koefisien, customer engagement memiliki koefisien sebesar 0,391, sedangkan customer experience sebesar 0,550. Menurut saya, interpretasi koefisien tersebut sebaiknya menggunakan istilah koefisien jalur, bukan diperlakukan seperti persamaan regresi linear biasa. Penelitian juga menggunakan bootstrapping untuk menguji signifikansi hubungan. Hasilnya menunjukkan kedua hubungan signifikan. Namun, prosedur bootstrapping seperti jumlah subsampel masih dapat dijelaskan secara lebih transparan agar analisis lebih mudah direplikasi. Terakhir, pada bab 5, saya mengkritisi penggunaan bahasa kausal yang cukup kuat. Penelitian menyatakan bahwa customer engagement dan customer experience terbukti meningkatkan retensi atau keinginan pelanggan untuk melanjutkan kerjasama. Menurut saya, bahasa tersebut sebaiknya lebih proporsional karena penelitian menggunakan survei atau periode dan retensi diukur berdasarkan kuesioner, sehingga lebih tepat jika kesimpulan dibatasi pada pengaruh positif dan signifikan dalam model penelitian. Kemudian, kesimpulan yang kita akan membahas bab yang kesimpulan, yaitu yang pertama, setelah melakukan telaah terhadap kedua tugas akhir, saya kemudian membandingkan kualitas metodologis keduanya. Tugas akhir pertama menggunakan regresi linear berganda, sedangkan tugas akhir kedua menggunakan SAMPLS. Dari sisi kesederhanaan analisis, tugas akhir pertama lebih
relatif lebih mudah dipahami karena modelnya langsung menguji dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Namun tugas akhir kedua memiliki evaluasi yang lebih kompleks karena selain menguji hubungan antar variabel, SAM-PLS juga mengevaluasi model pengukuran dan model struktural. Tugas akhir kedua juga melaporkan outer loading, AFI, composite reliability, Cronbach alpha, R-square, Q-square, F-square, PLS predict, dan path coefficient. Namun kompleksitas tersebut juga menuntut pelaporan metodologis yang lebih lengkap. Dalam hal ini, masih terdapat beberapa kekurangan seperti jenis konstruk yang belum dijelaskan secara eksplisit, belum adanya HTMT atau Fornell-Laker, belum adanya VIF dan prosedur bootstrapping yang belum dijelaskan secara rinci. Jadi saya tidak menyimpulkan bahwa saya tidak menyimpulkan bahwa SMPLS secara otomatis lebih baik daripada regresi linear berganda. Menurut saya TA tugas akhir 2 relatif lebih kuat dari sisi kelengkapan evaluasi metodologis, sedangkan TA 1 tugas akhir 1 lebih sederhana dan lebih mudah diinterpretasikan. Kualitas penelitian pada akhirnya tetap bergantung pada kesesuaian metode dengan tujuan penelitian, ketepatan pengukuran variabel, kualitas data, serta ketepatan dalam menginterpretasikan hasil. Jadi kesimpulan saya sebagai reviewer, kesimpulan kedua tugas akhir yang saya telah memenuhi prinsip dasar penelitian kuantitatif karena memiliki permasalahan penelitian, variabel hipotesis, pengumpulan data, dan analisis statistik. Pada tugas akhir pertama, metode regresi linear berganda sudah sesuai dengan model penelitian, namun terdapat beberapa keterbatasan terutama pada jumlah responden, generalisasi, serta beberapa aspek interpretasi hasil pengujian statistik. Sementara itu, tugas akhir kedua telah menerapkan SAM-PLS dengan evaluasi model pengukuran dan model struktural yang lebih relatif lengkap. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, khususnya terkait jenis konstruk, validitas diskriminan, VIF, dan transparansi prosedur bootstrapping. Berdasarkan hasil telaah, saya menilai tugas akhir kedua relatif lebih kuat dari sisi kelengkapan evaluasi metodologis, tetapi bukan berarti tanpa kekurangan. Dari kedua penelitian tersebut, saya mendapatkan satu kesimpulan penting, yaitu bahwa kualitas sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh apakah hasil pengujian signifikan atau metode yang digunakan terlihat lebih canggih. Penelitian yang baik harus mampu menunjukkan bahwa setiap keputusan metodologis memiliki dasar yang jelas, pengukuran variabel dilakukan secara tepat, analisis sesuai dengan tujuan penelitian, dan hasil penelitian diinterpretasikan secara proporsional. Demikian presentasi telah kritis metodologi penelitian pada dua tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.